Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, pagi hari ini kembali kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memulai hari bersama dengan Dia. Mari saat ini bersama-sama kita masuk dalam ibadah doa pagi. Mari kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Mari ambil saat teduh sejenak, persiapkan seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan. Ibadah doa pagi saat ini kami lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Allah Bapa Sang Pencipta, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, dengan penyertaan dan persekutuan Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Mari memuji Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama memuji Dia dari Kidung Jemaat 64 baitnya yang pertama dan kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, Allah itu baik bagi hidup kita. Dia sungguh sangat baik bahkan sampai saat ini. Dalam setiap keadaan hidup kita, dalam setiap situasi hidup kita, yang Dia lakukan pasti yang terbaik. Pujian kita tadi mengatakan, bila kulihat bintang gemerlapan, bila kita melihat semuanya, terbukti ada kasih dan kebaikan Tuhan di dalamnya. Tiba saatnya bagi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa, mengucap syukur untuk kesempatan diizinkan Tuhan, dilayakkan Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami dalam setiap situasi, keadaan, kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami, bahkan sampai saat pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan,
kalau pada pagi hari ini kami diizinkan Tuhan untuk belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, terlebih belajar melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tapi kami sadar ya Tuhan, kami hanya manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Karena itu, sebelum kami membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus sudi menyucikan, mengampuni, sehingga setiap dosa pelanggaran kami tidak menjadi halangan bagi kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, sabda yang telah menjadi daging, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-126, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur 126, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dengan judul, Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian kebenaran firman Tuhan, bila menjadi kekuatan bagi kehidupan kita hari ini, besok, dan seterusnya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, apa kabar sampai saat ini? Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi, tapi kita percaya masih ada Tuhan yang menyertai kita. Judul renungan pagi hari ini yang saya beri judul, Masih Ada Tuhan. Sekali lagi, masih ada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, apa yang kita harapkan atau apa yang kita impikan pada saat berada dalam sebuah kesulitan, saat berada dalam masa penderitaan, atau saat ada dalam pergumulan? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita inginkan? Sudah pasti agar semua keadaan tersebut segera berakhir. Tidak ada orang yang suka diam dalam penderitaan, tidak ada orang yang suka diam dalam suasana sulit, tidak ada orang yang suka berdiam di tengah-tengah situasi yang penuh dengan pergumulan. Semua pasti ingin badai itu segera berlalu. Dan ini juga yang dialami oleh umat Tuhan pada saat itu. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Kita melihat ada begitu banyak kejadian yang dialami oleh bangsa Israel saat itu. Mereka yang ada dalam pembuangan dan sudah pasti mereka menjalani masa-masa yang sulit. Mereka mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka sebagai keluarga dan juga sebagai bangsa. Mereka pasti ingin agar semuanya segera berakhir, agar mereka segera dipulihkan. Tetapi sepertinya itu bukan hal yang gampang untuk mereka dapatkan. Sepertinya keinginan mereka tidak bisa segera tercapai. Mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa menyelesaikan masa sulit tersebut sendiri. Mereka tidak bisa menyelesaikan pergumulan mereka sendiri.
Mereka butuh kekuatan yang lebih besar. Mereka butuh kekuatan Tuhan untuk menolong mereka. Dan kekuatan itu sungguh mereka rasakan. Kekuatan itu saat bekerja, kekuatan Tuhan yang dahsyat itu saat bekerja, maka ada pemulihan luar biasa yang mereka alami. Kita bisa baca ayat yang ke-1 dan sampai ayatnya yang ke-3. Di situ dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Hal ini memperlihatkan bagaimana sesuatu yang luar biasa tersebut terjadi. Sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka pahami. Sehingga mereka katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Artinya mereka mungkin bahkan tidak pernah membayangkan kalau keadaan mereka saat dipulihkan Tuhan, kalau keadaan mereka saat ditolong Tuhan, kalau saat mereka mengalami penyertaan Tuhan, sesuatu yang luar biasa, yang bahkan bagi mereka itu seperti mimpi. Luar biasa, bagaimana karya Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, bagaimana perbuatan ajaib Tuhan, yang bahkan tidak bisa mereka alami. Mereka pahami dengan akal pikiran mereka sendiri. Dan keadaan tersebut, pertolongan Tuhan yang dahsyat tersebut membuat bangsa-bangsa yang lain, membuat orang-orang yang lain bahkan memuji Allah mereka. Orang-orang bangsa-bangsa yang lain bahkan memuliakan Allah mereka. Pemulihan yang mereka alami, penyelamatan dan keselamatan yang terjadi dalam hidup mereka semata-mata karena tindakan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, karya Allah masih berlanjut dalam kehidupan mereka. Saat mereka menyampaikan permohonan mereka, khususnya pada ayat yang keempat dikatakan, pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air yang kering, batang air kering di tanah Negeb. Bapak Ibu Saudara, kata Negeb atau Negev dalam bahasa Ibrani mengacu pada tanah yang kering, tanah yang gersang, tanah yang tidak ada airnya, tanah yang tidak mungkin dialiri oleh aliran air. Negeb, tanah yang kering, tanah yang gersang. Tetapi saat mereka dipulihkan oleh Tuhan, bahkan tanah yang gersang tadi, tanah yang kering tadi, dialiri oleh air, kembali menjadi sumber air, menjadi sungai yang besar. Bagaimana mungkin tanah yang kering, tanah yang gersang kembali dialiri air kalau bukan karena kuasa Tuhan semata? Mustahil bagi manusia, tetapi tidak bagi Tuhan. Sehingga saat mereka mengatakan keadaan mereka seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat yang ke-5 dan ke-6, segala hasil yang mereka terima setelah melewati berbagai macam situasi sekali lagi bukan karena usaha mereka semata, tetapi terlebih karena campur tangan Tuhan. Karena sekalipun mereka menangis, mereka menabur, mereka berjalan dengan berjerih lelah, mereka melakukan banyak hal, tetapi jika tanpa Tuhan yang menolong mereka, jika tanpa tangan Tuhan yang bekerja menyelesaikannya, pasti tidak akan ada hasilnya. Ayat yang lain dalam bacaan firman Tuhan, dalam pasal yang lain, kitab yang lain mengatakan manusia berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, saat-saat seperti ini, semua orang termasuk kita sedang berharap, berdoa, dan berusaha agar masa sulit dalam kehidupan kita, masa sulit pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita segera berakhir. Entah masa sulit karena sakit fisik, masa sulit karena keadaan ekonomi, masa sulit karena masalah keluarga, masa sulit karena mungkin begitu banyak hal yang kita belum capai sampai saat ini, masa sulit yang saking sulitnya, saking beratnya, kita merasa bahwa itu tidak akan pernah tercapai. Tidak mungkin tercapai,
atau mungkin tidak akan pernah tercapai. Saking sulitnya kita merasa bahwa tidak pernah selesai pergumulan hidup kita, penderitaan hidup kita, beban hidup kita. Sama seperti masa sekarang, ada begitu banyak prediksi, akhir Mei COVID selesai, tapi justru semakin banyak. Bahkan ada lagi yang mengatakan sampai Juni ternyata harus diperpanjang. Ada yang mengatakan bahkan sampai Juli. Seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Bagi manusia, tidak tahu kapan ini akan selesai. Tapi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama. Pagi hari ini kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang pertama, firman Tuhan hari ini mengajar kita, Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Hari ini kita diingatkan kembali, Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat dan tidak terlalu cepat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan saat itu tiba, kita pasti akan terkagum-kagum dan terpesona dengan caranya Tuhan menolong kehidupan kita. Jika bacaan ini mengatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan kita Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saat ini apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita? Apa yang menjadi beban bagi kehidupan kita? Apa yang menjadi persoalan masa sulit yang seolah-olah bahkan tidak bisa diselesaikan? Percayalah, jika Tuhan yang bekerja, Dia bekerja tepat pada waktunya. Saat itu kita bahkan akan terkagum-kagum, kita akan terpesona, kita bahkan tidak akan pernah mengira bahwa kebaikan Tuhan, karya Tuhan luar biasa telah terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu bersabar, kita hanya perlu berserah pada Tuhan dan menanti waktu Tuhan yang terbaik yang terjadi dalam hidup kita. Percayalah, sesulit apapun kita saat ini, Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Bagian yang kedua yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, tidak ada yang sulit bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Firman Tuhan tadi mengatakan tanah Negeb, tanah kering, tanah gersang sekalipun, jika Tuhan yang bertindak, maka bisa berubah menjadi sungai yang berlimpah airnya. Bukit batu bahkan bisa mengeluarkan air. Demikian juga dengan hidup kita. Persoalan paling besar dalam hidup kita, yaitu dosa dan pelanggaran kita telah Dia selesaikan dengan kematiannya di kayu salib. Itu persoalan paling berat, itu persoalan yang paling berat dalam kehidupan kita. Sudah Dia selesaikan. Persoalan apa lagi yang tidak bisa Dia selesaikan dalam hidupmu? Persoalan seberat apapun, sebesar apapun yang tidak bisa Dia selesaikan dalam hidupmu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit bagi Dia. Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup menyertai, Dia sanggup melakukan cara dahsyat dalam kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian yang ketiga yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan tetap bersama kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tetap bersama kita, Dia tidak meninggalkan kita. Bacaan pasal ayat yang kelima dan ayat yang keenam mengatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ayat yang keenam, orang yang berjalan maju dengan menangis. Bapak Ibu, terkadang Tuhan izinkan kita
untuk berada dalam masa sulit. Terkadang Tuhan izinkan kita untuk menangis, untuk meratap, bahkan untuk ada dalam lembah kekelaman. Terkadang Tuhan izinkan kita melewati semua itu. Terkadang Tuhan izinkan kita untuk sejenak menikmati kasih-Nya dalam bentuk yang berbeda. Tapi percayalah, dalam segala situasi keadaan hidup kita, Dia bersama dengan kita. Terkadang kita harus berjerilah, berusaha bahkan untuk maju berjalan pun serasa tidak sanggup lagi. Serasa kita sudah tidak mampu lagi, tidak punya jalan keluar untuk setiap persoalan kehidupan kita. Di hari ini kita diingatkan, percayalah, dalam keadaan apapun, dalam keadaan seperti situasi yang memburuk seperti itu, Tuhan masih ada untuk menolong kita. Dia bersama kita, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk kita agar mampu melewati setiap masa sulit yang Tuhan izinkan kita alami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, dalam segala keadaan kita, bahkan keadaan sulit sekalipun, Tuhan memberikan kita kekuatan agar tidak jatuh di tengah perjalanan, agar kita tidak menyerah di tengah perjalanan, agar kita tidak memilih menyerah dari medan pertempuran kehidupan. Dia memberikan kekuatan bagi kita untuk menyelesaikan seluruh perjuangan kehidupan kita sampai kepada kesudahannya. Dia menolong kita, Dia memampukan kita untuk bertahan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu, ada sebuah quotes menarik yang mengatakan seperti ini. Jangan minta beban yang ringan pada Tuhan, tapi mintalah bahu yang kuat daripadanya. Jangan minta beban yang ringan dari Tuhan, tapi minta bahu yang kuat dari Tuhan. Selama perjalanan kehidupan, selalu ada beban yang datang dalam hidup kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan saat-saat seperti ini, ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak kecemasan dan kekhawatiran. Sekali lagi quotes ini mengatakan, kalaupun beban itu datang, seberat apapun beban itu datang, mari minta bahu yang kuat dari Tuhan. Mari minta Tuhan memampukan kita agar bisa melewati setiap persoalan kehidupan kita, melewati setiap jalan kehidupan kita, karena Dia tetap bersama kita. Masih ada Tuhan yang menolong kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dia menuntun kita melewati setiap persoalan kehidupan kita. Tuhan menolong kita selamat menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kebaikan Tuhan sudah kita rasakan. Bahkan dalam masa yang sulit sekalipun, masih ada Tuhan yang menolong kita. Berkat-Nya tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Nya. Mari kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 389 bait 1 dan 2, Besarlah Kasih Bapakku. Di mana
Tiba saatnya kita datang di hadapan Tuhan dalam pelayanan doa syafaat, membawa seluruh pokok-pokok doa kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama. Hari ini kami diingatkan bahwa masih ada Tuhan yang menyertai kami. Masih ada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Masih ada Tuhan yang selalu hadir bahkan dalam masa sulit dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa berharap, berserah, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk para pemerintah kami. Kami mau berdoa bagi para pemangku jabatan, pemangku kekuasaan di bangsa kami. Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka semua. Bapak Presiden dan jajarannya, kementeriannya, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Secara khusus dalam masa-masa sulit seperti ini, saat mereka harus berjerih lelah, berjibaku untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan Tuhan bagi mereka semua. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi tenaga medis, para perawat, para dokter, bahkan semua yang ada dalam lingkup dunia kesehatan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong, menjaga, melindungi mereka. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari gangguan virus atau apapun Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka. Kami berdoa bagi keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan di rumah mereka masing-masing. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan menolong mereka semua. Biarlah dalam keadaan sulit seperti ini, mereka tetap melihat bahwa kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para penderita, para pasien yang terpapar virus ini. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, Tuhan berikan penghiburan, sukacita bagi mereka untuk melewati setiap masa ini dengan keyakinan bahwa masih ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan juga untuk aparat keamanan, TNI Polri yang terlibat, yang sungguh menjaga bangsa kami, menjaga setiap masyarakat. Tuhan juga menjaga, melindungi mereka. Berikan kesehatan bagi mereka, berikan perlindungan-Mu bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu, untuk jemaat GKJW, jemaat Banyuwangi. Kami mau berdoa untuk para Adiuswo, kami mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga muda, kami mau berdoa bagi anak remaja, anak pemuda, bahkan sampai balita. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang mulai kehilangan pengharapan Tuhan pulihkan, yang bersuka cita karena apapun Tuhan penuhkan sukacita mereka. Biarlah dalam keadaan sulit sekalipun, kami sebagai warga jemaat, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap merasakan bahwa kasih penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami juga mau mengucap syukur ya Tuhan, di tengah situasi sulit kami masih merasakan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Berkat Tuhan yang tercurah bagi kami, sudah kami terima, sudah kami nikmati ya Tuhan. Karena itu kami memberi sedikit dari yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami berikan persembahan kami, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Persembahan orang berdosa ini sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang masih harus tetap melayani dalam situasi seperti ini. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan, pemberita firman, pemain musik, pandu puji, tim operator, sound system, tim multimedia, semua yang terlibat dalam pelayanan, yang bahkan harus meninggalkan rumahnya untuk terlibat dalam pelayanan ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, dan jerih payah kami tidak sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Syafaat kami. Haleluya, amin.
Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kita telah mengakhiri doa pagi saat ini. Kita akan masuk dalam kehidupan kita, menjalani setiap kehidupan, proses kehidupan yang akan terjadi sepanjang hari ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak tahu apa yang mungkin akan terjadi. Tapi kita percaya masih ada Tuhan bersama dengan kita. Masih ada Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, bahkan di tengah penderitaan sekalipun, masih ada pengharapan. Mari bersama kita imani, kita amini keyakinan kita. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 438, baitnya yang pertama, apapun juga menimpamu. Mari bersama kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya, kita tunduk kepala, kita berdoa. Apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun juga yang menimpa kami, Tuhan menjaga kami. Itu keyakinan kami untuk memulai hari ini bersama dengan Engkau. Itu keyakinan kami untuk memulai seluruh proses kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang menimpa kami, masih ada Tuhan yang menyertai kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan melakukan seluruh aktivitas kami hari ini. Kami undur dari peribadatan doa pagi kami saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan yang dari Allah Bapa, keselamatan yang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian doa pagi untuk kita semua hari ini. Selamat beraktivitas, selamat memulai hari bersama dengan Tuhan. Percayalah, apapun yang terjadi, masih ada Tuhan bersama dengan kita. Selamat menjalani kehidupan, semangat menjalani kehidupan. Tuhan menyertai.